Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo teman-teman, saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Salam kenal, saya Hatimatur Rahimah dengan NPM 25110510100181. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang metode pembelajaran dalam Islam. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tapi soal pembentukan karakter. Dalam Islam, metode pembelajaran itu sangat penting. Bahkan ada ungkapan metode lebih penting daripada materi itu sendiri. Mengapa? Karena metode yang tepat menentukan apakah pesan sampai kepada hati murid atau tidak. Materi ini membahas bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dengan berbagai metode. Di antaranya metode pembelajaran dalam hadis. Metode pembelajaran dalam hadis adalah cara atau strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Metode ini tidak hanya berupa ucapan, tapi juga tindakan, contoh langsung, dan interaksi. Tujuannya agar ajaran Islam dapat dipahami secara mendalam dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, coba teman-teman bayangkan, jika kita belajar hanya mendengarkan orang berbicara saja, pasti kita merasa bosan. Nah, Rasulullah SAW punya rahasia. Metode pembelajaran beliau itu bukan sekedar cara mengajar biasa, tapi sebuah strategi hati. Beliau tahu kapan harus berbicara, kapan harus memberi contoh, dan kapan harus mendengarkan. Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan melakukan metode pembelajaran yang tepat kepada para sahabatnya. Metode pembelajaran yang beliau lakukan sangat akurat dan tepat dalam menyampaikan ajaran Islam. Rasulullah sangat memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter seseorang sehingga nilai-nilai Islam yang ditransfer bisa dengan mudah dipahami dan dilakukan oleh para sahabat. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh Rasulullah SAW difokuskan pada metode ceramah, tanya jawab, eksperimen, demokrasi, kisah, perumpamaan, dan yang terakhir adalah metode pengulangan. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah biasa dikenal juga dengan istilah khutbah atau mujiyah. Adalah cara penyampaian ajaran Islam secara lisan dan langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Untuk menjelaskan metode ini, mari kita lihat hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita berangkat ke kampus untuk menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah, ya Allah akan kasih dengan pahala. Jadi, kita akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kalau kita melakukan kebaikan untuk mendapatkan pujian, ya Allah akan kasih sampai situ saja. Ketika kita berangkat ke kampus hanya ingin bertemu dengan si A dan si B saja, maka Allah akan kasih sampai situ saja. Tapi, kalau kita melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Maka luruskan dengan baik niat kita menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci semuanya itu ada dalam niat di awal kita.
Yang kedua ada metode tanya jawab. Rasulullah SAW adalah guru yang sangat asik. Beliau sering menggunakan pertanyaan bukan karena beliau tidak tahu, tapi untuk memancing rasa penasaran para sahabat. Dengan bertanya, suasana belajar jadi lebih hidup, tidak mengantuk, dan para sahabat jadi merasa dilibatkan secara aktif. Contoh yang paling populer adalah saat malaikat Jibril datang menyerupai manusia dan bertanya kepada Nabi, "Mal Islamu?" Qala al-Islamu anna asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya, "Apa itu Islam?" kata malaikat Jibril. Nabi menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Muslim. Di sini kita lihat ilmu tentang rukun Islam disampaikan lewat dialog. Jibril bertanya, Nabi menjawab. Dampaknya apa? Sahabat yang melihat lebih mudah paham karena informasi diberikan dalam bentuk obrolan, bukan sekedar perintah searah. Makna dari menguji pemahaman itu, guru jadi lebih tahu sejauh mana muridnya paham. Dan mari kita perhatikan dialog yang sangat menyenangkan antara seorang laki-laki dengan Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala Rasul ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabah qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa ummuka summa adnaka. Artinya apa? Dari Abi Hurairah, ia berkata, ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku hormati?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia berkata, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ibumu." Ia berkata, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ibumu." Ia berkata lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian bapamu dan saudara-saudara dekatmu." Lewat tanya jawab ini, Rasul bisa langsung memberikan solusi atas keraguan si penanya secara spesifik dan personal. Yang ketiga ada demonstrasi atau praktik langsung. Pernah tidak kalian merasa kalau belajar teori terus-menerus malah bingung? Nah, Rasulullah SAW sangat paham hal itu. Beliau sering mengajar dengan cara mempraktikkan langsung apa yang sedang diajarkan, supaya para sahabat bisa melihat dan langsung meniru gerakan perbuatan beliau. Contoh yang paling nyata adalah saat Rasulullah mengajarkan tata cara sholat. Beliau bersabda dengan sangat tegas dan sederhana, "Sholu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Rasulullah tidak hanya memberikan ceramah teori tentang rukun sholat, tapi beliau menjadikan diri beliau sebagai model hidup. Beliau naik ke atas mimbar, melakukan rukun-rukun dan sujud agar semua sahabat bisa melihat dengan jelas